Selamat siang, kami dari Super Games. Hari ini kami akan memberikan presentasi mengenai game original kami, Totally Accurate Sailing Simulator atau TAS. Overview. Jadi game Totally Accurate Sailing Simulator ini atau TAS ini adalah game 2D top-down survival, di mana player dituntut untuk bisa mengumpulkan barang dan membuat crafting atau dari barang-barang tersebut menjadi suatu barang baru dengan tujuan untuk bisa survive di pulau tersebut dan bisa keluar dari pulau tersebut. Jadi cerita dari game ini dimulai ketika seorang ayah bernama Marlin sedang berlayar ingin bertemu dengan anaknya di tempat jauh di pulau lain. Namun di tengah perjalanan itu Marlin terkena badai dan kapalnya tersambar petir, di mana tiang tengah kapalnya terkena petir dan patah dan jatuh menimpa Marlin sampai Marlin pingsan. Uh, Marlin bangun di dalam kapalnya yang sudah terdampar di suatu pulau yang terlihatnya tidak berpenghuni. Di mana di situ Marlin dituntut untuk bisa bertahan hidup dengan uh, barang-barang yang ada di pulau itu dan berusaha untuk keluar dari pulau itu dengan cara mungkin memperbaiki kapalnya atau membuat semacam rakit simple. Lalu untuk mekaniknya, pertama ini adalah karakter yang dimainkan oleh player bisa bergerak seperti di game top down lain, yaitu ke atas, ke bawah, dan juga kiri dan kanan. Lalu untuk attack, karakter yang dimainkan bisa melakukan gerakan attack dengan alat ataupun tangan kosong. Lalu untuk stamina-nya, karakter akan memiliki bar health dan stamina yang digabung jadi hanya ada satu bar, dan itu dapat turun karena melakukan aktivitas, terkena musuh, ataupun dengan berjalannya waktu juga. Lalu untuk musuh yang ada di game kami ini cukup sederhana karena konflik utama pemain berada di berusaha bertahan hidup di pulaunya dengan mengumpulkan makanan, dan juga berusaha keluar dari pulaunya. Jadi untuk musuhnya hanya ada kepiting yang hanya bisa bergerak ke kiri kanan dengan tujuan menutup area supaya lebih susah untuk dimasuki player. Dan kepiting ini akan menyerang player jika ia mendekatinya. Lalu objektif dari game ini adalah untuk keluar dari pulaunya, dan hal itu bisa dicapai dengan dua hal. Yang pertama adalah memperbaiki kapalnya, atau jika dia tidak ingin melakukan itu, dia juga bisa membuat rakit sederhana untuk uh, keluar dari kapal pulau itu. Selanjutnya untuk agar pemain bisa mencapai tujuan tersebut, pemain dapat mengambil barang-barang yang ada di sekitar. Nah, nah perlu diperhatikan bahwa kalau pemain itu cuma bisa bawa beberapa barang saja. Selanjutnya, kemudian ada crafting. Pemain bisa mengcraft suatu benda dari bahan-bahan yang lain agar dapat memenuhi tujuan game tersebut. Lalu kemudian ada sleep agar pemain dapat memulihkan stamina yang digunakan sama permainan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang estetik dari game kami. Pertama, dari segi style. Game ini menggunakan style top-down bertemakan pulau tropis yang bernuansa cerah. Aset menggunakan style pixel art kartun dengan tampak sampai ke atas. Selanjutnya adalah color palette yang akan digunakan pada game ini. Kami memilih 3 warna utama yang akan digunakan, warna kuning, coklat, dan merah. Selanjutnya adalah tipografi. Pada game ini kami menggunakan 2 jenis font. Yang font pertama adalah sebagai title, itu menggunakan Plank. Yang kedua adalah untuk regular text, kita menggunakan Lilita One. Selanjutnya ada bagian UI Elements. UI Elements akan kami gunakan akan berlatar belakang kayu-kayu mengikuti tema dari game kami. Ini ada beberapa contoh mockup yang telah kami cari, kurang lebih seperti itu. Ada frame dan slot item.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknologi. Game ini akan bisa dimainkan di 3 platform, yaitu Windows, macOS, dan Ubuntu. Selanjutnya, game engine yang akan digunakan untuk develop game ini adalah Godot dengan bahasa pemrograman GDScript. Kemudian, kami akan menggunakan Figma sebagai alat untuk melakukan prototyping, UI, dan game design kami. Selanjutnya, untuk mengatur sound asset di game ini akan digunakan Audacity. Untuk mengatur picture asset akan digunakan Adobe Photoshop dan GIMP. Terakhir, communication tools yang akan kami gunakan selama melakukan project ini ada Discord dan Line. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang work plan dari kelompok kami. Yang pertama ada struktur kelompok kami. Yang pertama ada Jonathan Amadeus sebagai game engineer dan asset manager. Lalu ada Naradipa MS Bari sebagai game engineer, content writer, dan UI designer. Lalu ada Samuel Sharon sebagai game engineer, UI designer, dan video editor. Lalu ada Theophilus Lucas sebagai game engineer, sound engineer, dan video editor. Lalu William sebagai game engineer dan content writer. Dan ada saya, yaitu Yusuf Tegalung, sebagai game engineer dan content writer. Berikut ini adalah timeline yang kami rencanakan dalam pengembangan game ini. Untuk yang sudah lewat, yaitu brainstorming ide game, itu sudah dilaksanakan pada tanggal 7 September 2021 kemarin. Lalu deadline yang akan datang adalah yang terdekat, yaitu pada saat pengumpulan video penjelasan ini adalah pembuatan GDD dan video presentasi, itu pada tanggal 11 Oktober 2021. Lalu selanjutnya sudah mulai ke tahap pengembangan gamenya, sekaligus revisi GDD, yaitu pada tanggal 8 November nanti. Untuk game ini, tahap pengembangan pertama ini adalah game versi alpha, di mana kami berencana untuk mengimplementasikan hal-hal yang basic seperti movement player, sistem stamina, musuh, dan mungkin crafting juga, dan mungkin nanti bisa ditambahkan jika diperlukan. Lalu deadline selanjutnya adalah pembuatan laporan pengembangan game versi alpha, yaitu pada tanggal 15 November 2021. Lalu ini untuk tahap pengembangan game versi betanya, deadline-nya tanggal 29 November 2021. Pada tahap beta ini, kami berencana untuk mengimplementasikan level design dan hal-hal lain yang sudah lebih advanced. Lalu deadline selanjutnya adalah pembuatan laporan pengembangan game versi beta, yaitu pada tanggal 6 Desember. Lalu untuk game versi finalnya akan direncanakan untuk selesai pada tanggal 1 Januari 2022. Di versi final ini, pada tahap pengembangan ini akan dilakukan polishing, berupa mungkin kelengkapan aset kalau kurang, lalu debugging, supaya produk akhir yang diluncurkan minim bug dan dapat dimainkan tanpa banyak kendala. Selain itu juga ada deadline dari pembuatan trailer game yang akan dipost bersama dengan gamenya di itch.io. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Daya dan mungkin tim Astos yang sudah menonton video ini. Selamat siang.